Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita alhamdulillah pada sore hari ini bisa melaksanakan salat asar berjamaah, bisa berkumpul dan mungkin memulai kajian rutin setelah salat asar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai sore hari ini kita akan membahas tentang pembahasan hadis, yaitu kita akan membahas, tentunya hadis itu banyak, ribuan, bahkan puluhan ribu sebenarnya, banyak hadis. Tentu kita gak mungkin untuk membahas hadis yang cukup panjang dalam waktu atau dengan pertemuan yang singkat. Tapi kita akan membahas hadis-hadis yang sudah dikumpulkan. Jadi para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis itu. Sebagian ulama mengumpulkan hadis-hadis itu dengan bab-bab tertentu. Misalnya hadis yang berkaitan dengan hukum saja misalnya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ada hadis-hadis itu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak saja. Atau ada hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Ya, sesuai dengan bab-babnya tertentu. Yang hukum pun kadang dibagi lagi. Hukum itu ada yang hadis berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalah ibadah, ada yang berkaitan dengan haji, ada yang berkaitan dengan sholat, hadis-hadis tentang sholat, hadis-hadis tentang puasa, hadis-hadis tentang zakat dan seterusnya, hadis-hadis tentang jual beli, banyak. Tentunya karena itu adalah kumpulan yang sangat banyak, maka kita akan mengambil hadis yang dikumpulkan oleh para ulama yang itu mewakili bab-bab yang banyak dalam hadis. Di mana di sini kita lihat yaitu 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang di situ menjelaskan tentang poin-poin penting dari agama ini dan bab-bab penting. Jadi dalam hadis arba'in ini, atau disebut dengan hadis arba'in, hadis 40, itu di situ ada akidah, nanti ada penjelasan tentang ibadah, ada tentang muamalah, ada tentang akhlak. Yang mana hadis-hadis ini dipilih dan mewakili bab-bab tersebut. Kita mengambil bab hadis ini atau hadis arba'in ini karena ya dia mewakili. Kalau kita mengambil hadis misalnya tentang hukum saja, itu mungkin panjang. Atau sholat saja mungkin itu akan banyak. Tapi kita akan membahas hadis yang sifatnya lebih umum, mewakili hal-hal yang penting dari agama ini. Karena ini dan ini merupakan minimal dikatakan hadis-hadis yang perlu kita ketahui. Minimal bagi kita sebagai seorang muslim, ya minimal mengetahui hadis-hadis ini. Kalau dalam Al-Quran misalnya kita ya minimal dikatakan ya minimal kita itu hafal juz 30 lah. Kalau enggak hafal 30 juz, ya juz 30 aja dihafal gitu kan. Karena itu yang kita baca ketika sholat kita. Kalau enggak semuanya gitu 30 juz, ya sudah juz yang 30 aja. Seperti itu aja lah kira kita
Dalam hadis ini mungkin ribuan hadis sulit kita baca, atau habis umur kita mungkin belum selesai kita baca semua. Banyak. Tapi kita akan bahas hadis-hadis yang memang itu berkaitan dengan bab-bab penting dalam urusan agama kita, yang mewakili ya secara umum, tentunya secara umum. Kalau ingin lebih detail tentunya kita akan membahas kitab-kitab hadis ya. Ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Atau hadis yang berkaitan dengan hukum misalnya yang berkaitan dengan mulai dari hukum salat ya, kemudian mulai dari taharah biasanya, taharah, salat, puasa, zakat, haji, jual beli, nikah, cerai, kemudian hukum pidana dan sebagainya, jihad dan semuanya ya, banyak ya. Mungkin kita tidak akan bahas itu ya, karena itu panjang ya. Maka kita Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada sore hari ini kita akan insya Allah memulai pembahasan dari 40 hadis ini, atau lebih kurangnya sebenarnya 42 hadis ya, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana hadis ini sering disebut arba'in ya. Kata istilah arba'in itu insya Allah enggak cukup populer ya. Mungkin kalau kita pernah haji itu sering ya disebut, kalau orang yang berada di Madinah namanya salat arba'in ya. Itu istilah yang 40 salat ketika berada di Madinah. Kalau ini hadis arba'in, yaitu hadis 40 hadis yang dikumpulkan, yang itu berkaitan dengan bab-bab penting yang berkaitan dengan urusan agama kita ya secara umum. Maka insya Allah kita akan bahas ini. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita dan kita bisa menyelesaikannya, memahaminya dan mengamalkannya. Hadis yang pertama dalam kitab ini yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan saya mendengar. Jadi Umar bin Khattab mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda atau berkata. Apa kata beliau? Innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan itu atau seluruh amalan itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi SAW berikan contoh sebuah amalan, yaitu kata Nabi, siapa saja yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya atau untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang dia hijrah karena motivasi dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin hadis ini cukup populer ya di pendengaran kita. Mungkin kita sudah pernah mendengar dan mungkin mempelajarinya ya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis-hadis yang pendek sebenarnya, tapi maknanya cukup dalam. Nabi SAW mengatakan innamal a'mal binniyat, bahwasanya seluruh amalan itu bergantung kepada niat. Dikatakan ya tentang hadis ini, sebelum kita jelaskan tentang niatnya, sebagian ulama mengatakan, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya hadis niat ini itu bisa mencakup sepertiga atau separuh dari agama.
Kenapa? Karena urusan agama kita itu secara umum Bapak Ibu dibagi menjadi dua saja. Yaitu hukum yang berkaitan dengan amalan lahiriah. Amalan lahiriah yang tampak, yang kita dengar, baik yang tampak misalnya gerakan, sholat, haji dan sebagainya. Atau yang kita dengar lafadznya, misalnya kita baca Al-Quran atau bacaan sholat dan sebagainya. Itu namanya amalan lahiriah. Yang kedua amalan batin. Amalan batin yang yaitu yang berkaitan dengan niat kita yang ada dalam hati kita. Maka dikatakan oleh para ulama, hadis niat ini menghukumi separuh dari urusan agama kita. Atau sebagian mengatakan sepertiga. Itu hadis niat ini yang berkaitan dengan urusan batin kita, hati kita. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya sungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Para ulama menjelaskan al-a'mal di sini, kata-kata a'mal artinya amalan, yaitu seluruh amalan. Seluruh amalan aktivitas itu bergantung pada niat, apapun aktivitasnya. Secara umum sebenarnya kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau seandainya kita melihat ya, amalan kita itu atau ibadah kita itu secara umum dibagi menjadi dua macam. Ada ibadah yang sifatnya mahdhah, ini istilah para ulama. Ibadah mahdhah itu ibadah khusus untuk Allah, artinya benar-benar ini kita peruntukkan untuk Allah dan memang itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Allah. Enggak ada hubungan dengan manusia. Apa contohnya? Salat misalnya. Itu kan hubungan kita dengan Allah. Enggak ada hubungannya dengan manusia, salat itu. Kita salat, kita sendiri yang mendapatkan faedah, orang lain enggak rugi atau enggak beruntung. Kita enggak salat, kita sendiri yang rugi, orang lain juga enggak rugi gitu. Maksudnya itu semata-mata berkaitan dengan diri kita, dengan Allah saja. Puasa juga begitu misalnya. Haji juga begitu. Itu namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah artinya ibadah itu berkaitan dengan Allah tapi juga berkaitan dengan hamba. Atau semata-mata ya ibadah ghairu mahdhah semata-mata berkaitan dengan hamba saja. Berkaitan dengan manusia. Contohnya apa? Kita memberi nafkah kepada anak istri. Itu ibadah. Tapi itu berkaitan dengan apa? Dengan manusia. Kalau kita tidak menunaikan kewajiban tadi, memberi nafkah tadi, maka siapa yang menderita? Ada yang menderita atau tidak? Iya, anak istri menderita. Tapi kalau kita tidak sholat, ada orang yang menderita tidak? Kalau kita tidak sholat nih, orang menderita enggak? Kan enggak. Tetangga kita menderita enggak kalau kita enggak sholat? Enggak. Kita enggak puasa? Enggak apa-apa. Tapi kalau kita enggak ngasih nafkah sama anak istri menderita. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Ada yang ibadah itu dua-duanya. Yaitu apa? Ada hubungannya dengan Allah dan manusia. Contohnya membayar zakat. Membayar zakat secara umum itu berkaitan dengan Allah juga, karena Allah yang memerintahkan secara khusus. Dan ada efeknya kepada manusia. Kalau harta kita sudah sampai senisab, kemudian tidak kita bayarkan zakat, gimana? Orang fakir miskin dia menjadi menderita gara-gara orang kaya yang nggak mau bayar zakat. Ada yang menderita. Ada yang mendapat efek negatif dari ketika itu tidak kita lakukan ibadah itu. Maka dalam hadis ini disebutkan innamal a'malu binniyat, seluruh amalan, seluruh ibadah bergantung pada niat. Maka di sini masuk seluruh amalan, seluruh ibadah, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Salat bergantung pada niat. Puasa bergantung kepada niat kita. Haji dan umrah bergantung kepada niat kita. Zakat juga begitu. Ketika kita melakukan ibadah ghairu mahdhah juga, kita memberi makan anak istri juga, memberikan nafkah, itu bergantung pada niat. Kita memberi fakir miskin,
Sedekah itu bergantung juga pada niat. Kita membantu saudara kita, tetangga kita yang butuhkan juga bergantung pada niat. Itu semua butuh pada niat. Jadi ketika Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, seluruh amalan bergantung pada niat atau butuh pada niat. Berarti seluruh amalan. Jadi tidak hanya sholat saja butuh niat Bapak Ibu. Itu yang perlu kita jelaskan di sini. Tidak hanya puasa saja butuh niat. Tidak hanya haji dan umroh saja butuh niat. Tapi kita membantu orang butuh niat kita. Kita membantu saudara kita yang butuhkan butuh niat. Apa maksud niat ini? Apa arti dari niat? An-niyah itu apa? Mungkin ini akan jadi pertanyaan selanjutnya. Apa itu niat? Apakah itu niat itu usolli fardhu asri? Atau nawaitu shauma ghadin? Apa itu niat? Itu bagian kecil dari niat. Kalau selama ini kita menganggap hanya itu niat, maka itu pemahaman yang keliru. Itu sempit. Apa arti niat itu Bapak Ibu? Niat itu secara bahasa, dalam bahasa artinya al-qasdu, tujuan. Itu niat. Niat itu secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu tujuan. Apa tujuan kita? Coba kita lihat di sini. Apa tujuan kita sholat? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Apa tujuan kita puasa? Apa tujuan kita membantu orang? Apa tujuan kita memberi sedekah? Itu niat. Ini yang dimaksud. Jadi, oleh karena itu, para ulama menjelaskan, niat itu tidak perlu dilafazkan. Niat itu pekerjaan hati. Saya ini keluar rumah misalnya apa? Pergi ke kantor buat bekerja. Apa tujuan kita? Pasti ada tujuan. Makanya para ulama menjelaskan, tidak mungkin kita melakukan suatu aktivitas, suatu pekerjaan, kecuali pasti ada niatnya. Seluruh aktivitas kita pasti ada niat. Bahkan kalau ada orang yang dia melakukan suatu aktivitas tanpa niat, boleh kita katakan orang itu tidak normal. Coba kita misalnya, kita nyapu masjid. Apa tujuan? Ada tujuan nggak? Pasti. Membersihkan masjid. Kita merapikan ini, ada tujuannya untuk merapikan dan sebagainya. Pasti ada. Segala aktivitas kita. Kita masuk WC aja ada niatnya. Apa tujuannya? Buang hajat. Itu niat namanya. Tujuan, itu niat. Jadi segala aktivitas mesti ada tujuan. Jadi kalau ada orang melakukan aktivitas nggak ada tujuan, itu bisa jadi orang itu nggak normal. Pasti seluruh aktivitas kita, apa tujuan kita ke masjid tadi datang, sholat asar, kemudian hadir pengajian, itu niat namanya. Sudah ada dalam hati kita itu tadi. Kita berangkat tadi, sholat asar, kemudian dengar pengajian, itu niat. Itu tujuan. Ya, tujuan dari segala aktivitas kita itu disebut niat. Makanya kan tidak perlu dilafazkan. Perlu kita ketika keluar dari kantor tadi mengatakan saya nawaitu pergi ke masjid untuk sholat asar kemudian dengan pengajian. Kan tidak perlu. Cukup dalam hati dan Allah tahu. Makanya para ulama menjelaskan niat itu nggak perlu dilafazkan. Kalau dilafazkan sulit kita. Apakah kita mau masuk WC? Bismillah saya nawaitu keluar masuk WC untuk buang hajat. Apa perlu? Nggak perlu. Coba kalau diwajibkan melafazkan niat dalam seluruh aktivitas kita, mungkin sulit kita. Jadi niat itu Bapak Ibu tidak perlu dilafazkan. Karena niat itu bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati kita. Dan kita kan nggak perlu untuk memberitahu orang. Walaupun kadang perlu misalnya. Tapi banyaknya kan tidak perlu. Apa perlu kita mau masuk WC itu? Kita kasih tahu orang, saya mau masuk ini tujuan saya. Tidak perlu kan? Itu pekerjaan hati. Maka ini yang perlu dipahami. Innamal a'malu binniyat. Segala urusan bergantung pada niat. Jadi apa niat? Niat itu al-qasdu, tujuan. Apa tujuan saya duduk? Apa tujuan saya minum? Apa tujuan saya makan? Itu pasti ada niat. Itu hakikat dari makna niat yang perlu kita pahami dengan baik. Makanya tadi para ulama menjelaskan, niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya tidak perlu dilafazkan. Dan Allah tahu apa yang kita niatkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu secara bahasa. Secara istilah para ulama menjelaskan niat itu dibagi menjadi dua macam secara umum. Niat yang berkaitan dengan ibadah, ya.
secara khusus, niat yang berkaitan atau berhubungan dengan ibadah secara khusus. Dan niat yang berkaitan dengan ibadah ini dibagi oleh para ulama menjadi dua, yaitu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ibadah, yaitu niat yang diniatkan oleh seorang ketika dia ingin membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya kita tadi sholat misalnya, niat kita apa? Sholat sunnah, kemudian baru setelah sholat wajib. Itu perlu niat. Saya ini berdiri sekarang untuk apa? Niatnya sholat sunnah dulu, sunnah sebelum asar. Setelah itu niatnya sholat asar. Perlu niat untuk bedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Baik ibadah itu yang wajib ataupun yang sunnah atau sesama wajib. Ini sholat asar, nanti sholat maghrib, sholat isya. Butuh niat untuk bedakannya. Atau sesama sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat sunnah wudu, sholat duha, sholat qabliyah dan ba'diyah dan sebagainya. Ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, membedakan ibadah dengan adat kebiasaan kita. Membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan kita. Misal, ya maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita misalnya pagi dalam keadaan junub, maka kita perlu berniat, saya ini mandi untuk apa? Mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ini niat. Padahal kita tiap hari mandi, tiap pagi mandi, sebelum ke kantor mandi. Tapi pagi ini saya mandi junub karena saya berhadas. Butuh niat. Untuk membedakan apa? Antara adat kebiasaan, apa adat kebiasaan saya? Tiap pagi mandi. Ada kebiasaan nggak perlu niat. Ya, saya mandi udah. Tapi kalau seandainya mandi wajib, butuh niat. Ya, saya sekarang mau mandi wajib. Walaupun tiap pagi memang mandi, tapi kali ini berbeda mandinya. Gitu. Berarti ini ibadah. Perlu apa? Diniatkan. Maka inilah pembahasan para ulama fikih. Ya. Yaitu niat antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Kemudian apa? Antara puasa sunnah, puasa wajib. Atau antara ibadah dengan adat kebiasaan. Yang kedua, pembahasan niat yang lebih umum secara ini. Atau lebih khusus sebenarnya. Yang mana para ulama dahulu justru lebih memperhatikan masalah ini. Dan kita kadang tidak memperhatikan ini. Jadi pembahasan niat menurut ahli fikih itu yang biasanya kita bahas ya. Contohnya selalu kita misalnya gini. Kita mau sholat, pasti ditanya biasanya itu, Ustadz apa niatnya? Kan gitu. Mau sholat duha, gimana niatnya? Itu adalah pembahasan ulama fikih. Yang mana niat menurut pembahasan ulama fikih yaitu sebenarnya urusannya sangat gampang dan tidak susah. Tapi kadang kita yang bikin susah. Kenapa? Karena ketika kita sholat ya nggak perlu kita melafadzkan dan sebenarnya Allah sudah tahu. Kita mau sholat duha, mau sholat sholat tahajud sudah tahu Allah. Pakai bahasa Indonesia pun, Bengkulu pun Allah paham. Nggak perlu pakai usolli atau nawai, itu nggak mesti. Tapi kadang ada pertanyaan-pertanyaan, apa niatnya gimana Ustaz? Karena yang menjadi perhatian kita sering banyak masalah fikih. Padahal itu persoalan yang sangat gampang, yang mudah. Yang selalu kita katakan, semua kita pasti berniat. Saya mau sholat subuh, saya mau sholat sunnah subuh, saya mau sholat duha. Sudah, itulah niat. Nggak perlu kita susah-susah. Tapi sebenarnya, kebanyakan kita kadang susah di situ. Saya nggak bisa, saya nggak sholat duha, kenapa? Saya belum pacak niatnya. Ada sebagian bilang gitu. Belum pacak saya niatnya itu. Belum saya sholat duha. Salah. Kita sudah meniat saya sholat duha dalam hati kita, sudah cukup. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, bahasa Mano saja, Allah tahu, paham. Cukup itu. Tapi kadang kita menyusahkan diri dengan hal yang seperti itu. Padahal itu urusannya sangat gampang. Yang kedua, ini yang justru yang lebih berat Bapak Ibu. Pembahasan niat yang kedua apa? Dan ini pembahasan para ulama terdahulu. Kalau berbicara tentang niat, maka berbicara tentang hal ini. Apa itu? Yang dimaksud dengan niat itu adalah al-ikhlas. Ikhlas. Itu berat.
mudah mengucapkannya, berat melaksanakan. Jadi para ulama terdahulu kalau bicara tentang niat, maksudnya pembicaraan tentang apa? Ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Itu enggak gampang. Seorang imam namanya Sufyan Ats-Tsauri, ini seorang imam ini, mengatakan apa? Ma'alajitu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada satu hal yang sulit aku mengkondisikannya kecuali niatku. Kenapa? Karena niat itu berbalak-balik. Kita dari rumah sudah berangkat, bismillah. Berangkat ke masjid, niat sholat asar. Insya Allah apa? Niat awal apa? Ikhlas kepada Allah. Karena Allah. Tapi di tengah jalan mungkin ada godaan syaitan datang. Ya coba kamu aja yang datang ke masjid nih. Kamu cepat niat datang. Belum azan kamu sudah ke masjid. Masya Allah, kamu ini orang soleh. Paling soleh di kampung ini. Itu niat. Itu apa? Godaan syaitan. Kalau niat fikih tadi kan nggak perlu. Nggak ada godaan syaitannya. Ya, kita mau sholat duha, ya sudah. Nggak ada digoda oleh syaitan itu. Tapi kalau kita bicara tentang ikhlas, banyak godaannya. Ini mau berinfak. Sudah disiapin nih, mau berinfak nanti malam di masjid 100.000. Ketika pas berinfak apa? Diumumin kan, si fulan 100, si fulan. Wah, tetangga saya 500.000, masa saya 100.000? Saya harus lebih banyak, 1 juta baik. Nah, apa niatnya apa? Berubah. Apa tujuannya? Yang tadinya yang 100.000 ikhlas, tapi yang 900.000 nggak ikhlas. Kenapa? Karena ingin menyaingi saudara tetangga tadi. Dikotori niat kita. Terpengaruh keikhlasan kita. Ini berbahaya. Justru ini pembahasan yang paling sulit, yang paling berat. Kenapa? Syaitan di situ dia menggoda kita di situ. Berangkat haji misalnya kan? Niatnya ikhlas begitu. Dalam bilangnya ini kita nggak bisa. Saya ikhlas nggak bisa. Ikhlas itu nggak bisa diucapkan. Mungkin Anda mengatakan ikhlas tapi orang kan bukan itu yang dilihat oleh Allah apa? Hati kita. Mungkin dalam hati kita, oh coba aku yang berangkat ini haji gitu kan. Supaya apa? Supaya pulang nanti namanya ditambah hak 1 di depan. Dipanggil Pak Haji, dicium tangan semua orang kalau ketemu. Wah. Itu niat. Oh saya lagi di ini selfie nih lagi di Madinah ini lagi macam-macam, itu mempengaruhi niat itu, mempengaruhi keikhlasan kita. Nah maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu sangat penting. Jadi kalau para ulama terdahulu itu bicara kalau masalah niat, bukan bicara usolli nawa, itu bukan itu gampang persoalannya. Persoalannya adalah niat itu ikhlas atau tidak, itu yang paling berat. Kita ikhlas atau tidak untuk misalnya bekerja, memberi nafkah anak istri. Ibu-ibu di rumah misalnya dia ikhlas enggak mendidik anak-anaknya, membantu kerjaan suami dan sebagainya. Itu banyak ya. Kadang terpaksa. Kenapa melakukan ini? Terpaksa. Atau takut karena atasan misalnya. Takut kena punishment misalnya, hukuman dan sebagainya, denda dan sebagainya. Nah, itu terpengaruh ikhlas kita. Apa itu ikhlas? Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas itu Bapak Ibu ibaratnya ini nih, air yang bening ini. Ikhlas itu artinya murni, bening, tidak ada tercampur apapun. Makanya Bapak Ibu kita berat berbicara tentang ikhlas itu. Bukan gampang, sangat berat. Bagaimana kita mengkondisikan hati kita supaya ikhlas kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka yang dimaksud dengan niat di sini keikhlasan. Jadi Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amalan bergantung pada niat. Maka maksud niat di sini keikhlasan. Kita sholat ikhlas atau tidak? Kalau ikhlas dapat pahala. Kita puasa ikhlas atau tidak? Dapat pahala kalau ikhlas. Kita memberi nafkah kepada anak istri kita ikhlas atau tidak? Kita membantu saudara kita yang membutuhkan, tetangga kita, fakir miskin, bersedekah, ikhlas atau tidak? Kalau ikhlas dapat pahala, kalau enggak. Ini, maka Nabi mengatakan tadi, innamal a'mal bin, seluruh amalan bergantung pada niat. Maka ibadah yang mahdhah tadi, sholat, ya, itu bisa jadi tidak berpahala kalau Kalau seorang tidak ikhlas. Coba kalau sholat dia bismillah,
Allahu Akbar, bacaannya bagus, fasih, tapi tidak ikhlas. Kenapa? Misalnya dia jadi imam. Kenapa? Di belakangnya ada calon mertua. Tidak ikhlas berarti. Tidak berpahala sholatnya. Sholat padahal ini ibadah makhluk. Sholatnya dibaguskan niat. Kenapa? Di samping ada calon mertua nih. Tidak ikhlas dia. Tidak diterima. Tapi ada amalan yang sifatnya sosial, tapi kalau ikhlas diterima. Kita berinfak ikhlas ke pembantu, fakir miskin, pengemis di jalan kita kan beri 1000 saja, ikhlas berpahala dia. Atau kita bekerja dari pagi sampai sore. Tujuannya apa? Untuk memberi nafkah pada anak istri. Ikhlas kita, dapat pahala kita. Bahkan bukan hanya itu kata Nabi. Makan dan minum kita berpahala atau tidak? Kalau kita niatkan karena Allah, berpahala. Makan dan minum bisa jadi ibadah dia. Coba makan dan minum, coba. Makan minum ini bisa berpahala ini. Gimana caranya? Kita niatkan minum apa? Memberikan hak kepada tubuh kita. Karena kita haus, kita berikan haknya. Kemudian kita baca bismillah dengan tangan kanan. Berpahala kita minum. Sudah kita haus, kita hilang, berpahala kita. Tapi kalau kita tidak ada niat itu, tidak ada pahalanya. Apalagi kalau minum dengan tangan kiri pula, berdiri pula, malah bisa jadi berdosa. Karena Nabi melarang kita minum dengan tangan kiri. Karena kata Nabi, sungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri. Bahkan kita masuk WC, kamar mandi bisa berpahala kita. Kenapa? Ini memberikan apa? Hak tubuh kita. Kita baca doa sebelum masuknya, kita keluar baca doa, berpahala, coba bayangkan. Maka Nabi mengatakan apa? Seorang yang mendatangi istrinya, berhubungan suami istri, berpahala dia. Kata Nabi itu sedekah. Kalau diniatkan karena Allah. Baca doa dia. Sedekah itu. Maka amalan yang tadinya seluruh aktivitas kita, kalau kita niatkan dengan benar, berpahala. Jadi ibadah dia, ini yang paling penting. Yang perlu kita pahami. Makanya Nabi mengatakan innamal a'mal, seluruh amalan bergantung pada keikhlasan. Amalan apa saja yang kita lakukan kalau ikhlas berpahala. Jadi sumber pahala itu bukannya sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu. Kita kerja bawa kantoran ini berpahala kalau niatkan karena Allah. Saya kenapa kerja? Karena Allah menyuruh saya kerja supaya saya tidak menjadi beban bagi orang, supaya tidak minta-minta. Supaya saya bisa memberi nafkah anak istri. Berpahala kita. Tapi itu harus ada dalam diri kita. Meniatkan itu. Bismillah saya keluar rumah. Baca doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Jadi aktivitas kita berpahala. Coba kita bisa bayangkan. Mestinya apa? Seluruh aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi berpahala. Tidur kita bisa berpahala. Ada niatnya, ada keikhlasan. Gimana? Kita tidur itu untuk memberikan hak tubuh kita. Baca doa. Berpahala kita jadinya. Tapi kalau kita tidak ada seperti itu, tidak berpahala Bapak Ibu. Maka ini pentingnya niat tadi. Ini pentingnya apa? Keikhlasan. Menghadirkan ini semua dalam segala aktivitas kita. Sehingga apa? Seluruh aktivitas bernilai ibadah. Bernilai pahala. Berpahala. Kalau tidak kan berarti ibadah kita dikit. Sholat cuma 5 kali sehari semalam. Puasa cuma sebulan dalam setahun. Dikit pahala kita. Tapi kalau kita meniatkan seluruh aktivitas kita sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan niat yang benar, dengan keikhlasan, seluruh aktivitas kita berpahala. Bayangkan itu. Maka ini pentingnya niat. Pentingnya keikhlasan dalam diri kita. Nabi mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan apa? Pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu yang tadi kita sebutkan. Bisa jadi seorang sholat nggak dapat pahala. Kenapa? Niatnya karena orang lain. Tapi bisa jadi seorang dia melakukan aktivitas yang kecil, makan, minum, dan sebagainya, berpahala. Kenapa? Ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang diberikan pahala sesuai dengan niatnya, sesuai dengan bagaimana kadar keikhlasannya. Semakin seorang ikhlas, semakin tinggi nilai pahalanya. Jadi sholat itu misalnya nggak sama nilainya Bapak Ibu. Mungkin sama-sama sholat, sama-sama di belakang imam, sama-sama di shaf pertama. Tapi apa? Bisa jadi berbeda nilainya. Kenapa? Tingkat keikhlasan orang berbeda.
Seorang sama-sama berinfak 100.000, si A, si B, si C 100.000, tapi nilainya insya Allah belum tentu sama. Tergantung apa? Keikhlasan. Si A ikhlas, si B tidak ikhlas, si C separuh-separuh. Ya, sesuai dengan keikhlasannya. Jadi dilihat oleh Allah nilainya apa? Keikhlasan. Kata Nabi bahwa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan apa? Balasan itu sesuai dengan tingkat keikhlasan kita. Maka ini sekali lagi kita sebutkan tadi. Makanya para ulama terdahulu kalau bicara tentang ikhlas. Kenapa? Karena ini yang paling penting. Ini yang paling sulit kita mengkondisikannya. Kenapa? Syaitan di situ menggoda kita. Godaan syaitan itu adalah dalam keikhlasan. Kita ikhlas atau tidak? Karena Allah atau tidak? Lillah atau tidak? Kemudian Nabi SAW memberikan sebuah contoh. Ini contoh amalan ini. Apa itu? Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang dia hijrah? Hijrah apa itu? Berpindah ya dari Mekah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kalau dulu apa di zaman Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah mereka sudah tidak bisa mengamalkan ajaran agama mereka. Kenapa? Karena ditindas, diintimidasi oleh orang kafir Quraisy. Mereka pindah ke negeri ke Madinah. Mudah-mudahan di situ bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan baik. Kalau di Mekah nggak bisa, disiksa oleh orang kafir Quraisy, diganggu dan sebagainya. Maka hijrah itu kalau dulu dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah itu sampai hari kiamat ada kata Nabi. Wal hijratu madin ila yaumil qiyamah kata Nabi. Yaitu hijrah tetap ada. Yaitu orang muslim dia kalau dia tinggal di negeri kafir yang sulit dia di situ beribadah, dia harus hijrah ke negeri muslim. Termasuk hijrah itu adalah apa? Hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Meninggalkan perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik itu disebut juga hijrah. Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu kata Nabi. Orang yang hijrah sebenarnya itu adalah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Karena arti hijrah itu kan arti meninggalkan. Jadi orang yang hijrah sebenarnya meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Itu hijrah. Atau kita pindah dari lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik, termasuk juga hijrah. Hijrah itu butuh niat. Kata Nabi apa? Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul, berpahala. Tapi kata Nabi, "Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Tapi kalau seandainya seorang itu hijrah karena urusan dunia atau tendensi dunia atau karena motivasi duniawi, coba saya hijrah ini. Misalnya ada sahabat, wallahualam ya, ini misal contoh. Kalau ada misalnya, kenapa hijrah dari Mekah ke Madinah? Ya karena di Madinah misalnya apa? Di sana peluang bisnis lebih besar misalnya. Berarti tujuan dia hijrah apa? Untuk bisnis, bukan untuk supaya saya bisa sholat dengan tenang di Madinah, bukan itu. Berarti nilai hijrahnya semata-mata untuk itu, untuk dunia itu. Atau kata Nabi, aw imra'atin yankihuha. Atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Oh, mungkin di Madinah ini perempuannya cantik-cantik ini. Eloklah kita pindah ke Madinah. Nah, berarti apa tujuan hijrah? Karena ingin menikahi wanita. Itulah yang dia dapat. Dapat pahala atau tidak? Enggak dapat. Apa yang dia niatkan itu yang dia dapat. Maka kita misalnya juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tadinya kita melakukan ini dan itu, terus kita meninggalkan yang dilarang itu. Apa tujuan kita? Apa motivasi kita meninggalkan itu? Yang tadinya misalnya kita misal ini ada orang yang dia suka berjudi misalnya, dia tinggalkan judi. Apa motivasi dia berjudi? Meninggalkan judi itu apa? Kalau karena takut karena Allah, ini saya meninggalkan ini karena saya takut kepada Allah. Kenapa? Karena ini dosa, berpahala dia. Tapi kalau dia meninggalkan, kenapa kamu meninggalkan judi? Karena sudah bokek gitu. Sudah apa? Sudah nggak punya uang lagi, sudah bangkrut, nggak dapat pahala dia. Atau karena segan sama orang misalnya.
Atau karena takut tidak dapat pahala dia. Kenapa kamu tidak berjudi lagi? Ya sudah, kini ada peraturan baru ini. Kita ditangkap, dikejar-kejar sama petugas misalnya. Sudah, nggak dapat pahala dia. Orang yang benar-benar dapat pahala apa? Kalau dia meninggalkan itu karena Allah. Kenapa kamu meninggalkan dosa ini? Karena Allah. Saya takut ini dosa. Itu yang dapat pahala. Tapi kalau tendensi dunia maka tidak. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana seluruh amalan itu ya bergantung kepada niat. Dan seorang akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, ya, dan niat yang kita maksud di sini, yang dimaksud oleh para ulama dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah keikhlasan. Bagaimana kita menghadirkan segala aktivitas kita itu untuk Allah, karena Allah. Kenapa melakukan ini dan itu? Karena Allah, untuk Allah. Ikhlas kepada Allah SWT. Maka dengan itulah kita diberikan pahala oleh Allah SWT. Walaupun itu kadang amalan itu adalah sifatnya duniawi. Seperti tadi, amalan dunia, bekerja dan sebagainya, itu dunia. Tapi itu bisa bernilai pahala kalau kita niatkan karena Allah dan untuk Allah. Maka ini pentingnya kita menghadirkan niat di sini dan keikhlasan dalam segala aktivitas kita. Mungkin ini ya pembahasan kita pada sore hari ini, ya mungkin ya tentunya kita persingkat ya pembahasan tentang niat ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan tentunya kita ingin agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah SWT untuk jadi orang yang ikhlas, karena itu hal yang sangat penting ya. Karena sekali lagi memang mungkin ya kita katakan mengucapkannya mudah, ikhlas mudah, tapi menerapkannya, mengamalkannya bukan semudah yang kita katakan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup ya pembahasannya pada sore hari ini tentang hadis yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pembahasan tentang ikhlas ya, tentang niat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kita persilakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Tadi ada amalan makhluk sama bermakhluk. Apakah dua jenis amalan ini ada yang diutamakan nggak antara makhluk sama bermakhluk? Contohnya misalnya kalau haji itu masuk makhluk ya, antara haji dan sodako. Dalam kondisi tertentu misalkan sodakonya itu kondisi sekitar itu sedang membutuhkan, mana yang lebih diutamakan, haji atau haji ini kan wajib bagi yang mampu gitu. Tapi ketika suatu hal kondisi lingkungan yang membutuhkan gitu, apakah kondisi ini mempengaruhi? Iya, benar. Iya. Iya, boleh. Dalam hal menimba ilmu agama itu tuh referensi bagaimana kita memilih referensi, misalkan baik itu referensi secara misalkan kitab atau buku, atau referensi secara rokok atau yang hubungan sejarah. Bagaimana sekarang banyak jenis tapi mungkin pemahaman berbeda dalam memahami satu hal gitu kan. Itu bagaimana cara kita memilihnya, atau itu kita sesuai hati kita aja, kita dengarkan bagiannya, kita pilih sesuai hati kita gitu. Apakah seperti itu? Yang ketiga, yang amalan dua rumah tadi, kita itu boleh nggak cenderung memilih salah satu dalam banyak amalan gitu. Misalkan kalau kita dengan kita baca buku atau dengan ceramah itu kan banyak sahabat-sahabat itu ada yang dikenal cenderung dengan satu amalannya cenderung, tapi mungkin dengan amalan lainnya mungkin dilakukan juga, tapi cenderung dengan amalan tersebut misalkan
wes awali dengan amalan berbakti terhadap orang tuanya. oh iya Umar bin Khattab dengan kecerdasannya dalam memimpin, terus kemudian Utsman bin Affan dengan sodakohnya, ya. yeah. Seperti itu, apakah kita itu boleh memilih amalan dua rumah dua itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Iya. Nah, coba ya, Masya Allah 3 pertanyaan. Yang pertama tadi tentang amalan mahdhu ghairu mahdhu. Jadi pembagian tentang mahdhu ghairu mahdhu itu kan sebenarnya pembagian para ulama saja. Maksudnya mahdhu itu kan semata-mata itu hak Allah. Dan ghairu mahdhu itu ada faedahnya untuk manusia. Jadi kalau seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya salat itu kan faedahnya untuk hanya kita saja dan Allah, maksudnya itu hanya hubungan dengan Allah. Faedahnya tidak berdampak kepada orang lain. Tapi kalau kita bersedekah, itu kan ada dampak bagi orang lain. Itu namanya ghairu mahdhu. Ya, maka dalam hal ini hanya pembagian para ulama untuk mudah kita memahami. Tapi tentunya kalau ditanya tadi bagaimana amalan itu yang lebih mulia, lebih utama, tentunya amalan itu yang pertama kali adalah yang wajib, itu yang paling utama. Seluruh yang wajib itu yang harus kita lakukan. Kata nanti insya Allah ada ya dalam hadis, ya, hadis wali namanya, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ma min abdin yataqarrabu ilayya ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada seorang hamba yang dia mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada dia melakukan apa? Amalan yang aku wajibkan. Jadi amalan itu kalau kita urutkan Bapak Ibu, yang mana harus didahulukan, yang utamakan? Ya yang wajib. Pahalanya yang tentunya yang lebih besar wajib, baru yang sunnah. Wajib baru yang sunnah. Sholat wajib, ya sholat yang 5 kali dulu harus kita jaga, baru kita tambah yang lain. Kalau kita sudah mampu menjaga sholat yang 5 waktu, baru kita tambah sholat duha, sholat witir, tahiyatul masjid dan sebagainya. Dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Secara umum seperti itu. Kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Misalnya zakat dulu baru kita sedekah, karena zakat hukumnya wajib. Puasa Ramadan dulu baru puasa Syawal misalnya. Dan seterusnya. Jadi secara umum, kalau ditanya mana yang harus didahulukan, tentunya ibadah yang wajib. Tapi dalam kondisi tertentu bisa saja itu rubah tadi, seperti tadi disebutkan ibadah mahdhu dan ghairu mahdhu, ataupun ibadah yang wajib dan sunnah. Kita lihat di sini ya, contoh tadi disebutkan contoh bahwasanya seorang yang dia memiliki harta yang banyak misalnya, dia mau berangkat haji, tapi misalnya ya, seperti yang sudah berlalu, misalnya terjadi pandemi, orang kehilangan mata pencarian dan sebagainya. Dia berangkat haji hanya untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Tapi dia memberikan uang itu bersedekah kepada orang yang ada di sekitarnya, itu memberikan faedah yang sangat besar. Orang yang tadinya tidak makan, jadi makan gara-gara dia, itu pahalanya besar. Jadi kalau ditanya apakah waktu dan kondisi mempengaruhi nilai ibadah? Iya. Waktu, kondisi, dan tempat bisa mempengaruhi. Ya. Maka ketika misalnya, ya seperti tadi, kalau dalam kondisi yang paceklik dan sebagainya, maka amalan yang utama apa? Yang utama bersedekah, membantu. Kita punya uang banyak misalnya, mana yang didahulukan nih? Bangun masjid atau bersedekah? Kita lihat kondisinya. Kalau kondisi masyarakatnya di situ orang yang memang lagi kelaparan apa semua, maka urung membangun masjid. Bersedekah terlebih dahulu. Karena itu akan menyelamatkan jiwa seorang. Walaupun pahala bangun masjid ya besar, tapi juga secara umum pahala bangun masjid besar. Tapi memberi makan juga dalam kondisi tertentu maka bisa menjadi lebih besar. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kondisi bisa mempengaruhi ya, dalam suatu ibadah. Ketika misalnya nih negeri kita, kampung kita diserang oleh musuh. Kita misalnya seorang penuntut ilmu, atau kita yang kerjanya di kantoran misalnya, datang musuh menyerang, apa yang harus kita lakukan? Apa ibadah yang perlu kita lakukan? Yaitu berjihad. Itu yang paling utama. Jadi dalam hal ini memang seperti yang ditanyakan tadi, memang waktu,
kondisi tertentu, bahkan juga tempat itu mempengaruhi amal ibadahnya. Seperti tempat juga ya. Kalau waktu jelas lah ya, jelas waktu ibadah di bulan Ramadan nilainya lebih tinggi daripada di luar Ramadan. Tempat juga begitu, ibadah di masjid lebih utama daripada di rumah, atau ibadah di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram lebih tinggi daripada sholat di masjid kita ini. Jadi keadaan, waktu, tempat itu bisa mempengaruhi nilai sebuah ibadah. Maka kita mesti mengetahui kondisi tertentu, waktu tertentu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya seorang muslim yang baik itu adalah orang yang tidak monoton dia dalam beribadah, tapi dia tahu kondisi. Sebentar lagi kita mau apa? Idul Adha. Apa amalan yang paling utama ketika Idul Adha ini? Paling utama haji bagi yang mampu. Kalau kita nggak mampu berangkat, apa? Berkurban. Bukan bersedekah. Kalau ditanya ini, gimana? Mana yang lebih utama? Kita bersedekah uang 2 juta atau 3 juta atau membeli seekor kambing dengan harga 3 juta. Mana yang lebih utama di ketika hari raya Idul Adha? Ya, berkorban. Uang si A dan si B punya uang 3 juta. Si A beli kambing, si B bersedekah kepada orang fakir miskin. Secara umum apa? Lebih utama apa? Berkorban. Kenapa? Karena waktunya. Di Idul Adha lebih utama berkorban. Ini maka kita harus tahu, seorang muslim kata Imam Qayyim harus tahu dia waktu-waktu tertentu. Waktu yang utama. 10 terakhir Ramadan kemudian apa yang paling utama? Beriktikaf misalnya. Itu waktu tertentu. Kita harus semangat, ya kita harus tahu. Jadi seorang muslim dia harus tahu momen-momen tertentu. Ya, dalam hal dunia kan kita juga. Biasanya ibu-ibu ini yang paham kapan itu banjir promo kan dia tahu itu. Sama juga Allah SWT punya banjir promo. Itulah bahasanya, diskon besar-besaran. Allah SWT melipat gandakan pada waktu tertentu. Nah, itu berpengaruh, jelas ya. Berpengaruh waktu, tempat, keadaan. Keadaan kita dan keadaan orang yang dibantu juga. Keadaan kita dan keadaan orang yang dibantu juga. Kita lagi butuh, orang lain butuh juga. Kita mendahulukan orang, lebih besar pahalanya. Kita lagi bersedekah ya. Makanya orang yang bersedekah itu apa? Dilihat kondisi. Dia butuh, dia bantu orang. Orang ini kaya misalnya. Jadi istilahnya ada orang yang pendapatannya 5 juta, ada yang pendapatannya 20 juta. Tapi nilai sedekahnya sama, 100 ribu. Mana yang lebih tinggi di sisi Allah? Yang pendapatannya 5 juta. Karena yang orang yang 20 juta, uang 100 ribu itu nggak dianggap itu. Tapi kalau orang yang pendapatnya mungkin 2 juta, itu sangat berharga gitu. Jadi kondisi seseorang ketika bersedekah juga berpengaruh. Dan kondisi orang yang dibantu juga. Maka sedekah yang paling utama apa Bapak Ibu? Ketika orang lagi membutuhkan. Ketika orang lagi pandemi kemarin paceklik, itu kita bersedekah itu paling ini. Kalau sedekah sekarang sudah pada gawe apa semua, ya orang juga gimana? Ya kita juga orang juga terima juga. Cuman apa? Terasanya itu kan pas orang lagi susah. Gitu loh. Jadi di situ nilai apa? Nilai pahala. Jadi kita harus tahu itu. Jadi seorang muslim yang cerdas, kata Imam Ibnul Qayyim, dia tidak monoton, dia tahu momen tertentu, waktu tertentu, keadaan orang yang dibantu, keadaan itu. Sehingga nilai pahalanya berlipat ganda. Nah, itu. Nah, ini belum selesai. Oh iya. Meskipun nilainya sama, tapi berbeda. Cuma kadang terkait yang tadi hadis yang dibaca ikhlasan. Mungkin orang yang sedekah 20 juta tadi. Ya. Maksudnya ini sama-sama ikhlas. Kita mau ini kan sama-sama ikhlas dia. Setelah Anda, yang pertama tentu ikhlas dulu. Iya benar. Yang pertama itu karena dia udah lapang, dia ikhlas mengeluarkan. Tapi mungkin yang kedua itu karena mungkin dia baru ikut kajian apa itu disuruh sama suroginya atau ayo wajib 100 ribu. Dia berat gitu, karena mungkin masih sempit ya. Tapi dia tetap mengeluarkan gitu. Nah itu lebih baik mana? Oh enggak, yang ikhlas tentunya. Ikhlas itu mutlak. Itu. Ikhlas itu mutlak. Tapi yang maksudnya tadi ini sama-sama ikhlas gitu kan? Sama-sama ikhlas dia. Cuman satu sempit penghasilannya sedikit, ini banyak. Ya, di situ nilainya kan beda, nggak sama gitu loh. Nah, di sisi Allah kan gitu. Dengan tingkat keikhlasan yang sama kita maksud. Tapi tentunya mana yang lebih apa ya? Tentu jelasnya yang ikhlas. Itu mutlak gitu kan. Syarat pertama ya ikhlas. Nah itu. Kemudian
yang kedua tadi, gimana? referensi pandangan buku atau Oh ya, referensi. Bagaimana kita memilih referensi dan sebagainya? Nah, mungkin gini. Ya memang di zaman kita kan memang sangat banyak ragam ya, macam-macam. Mungkin ini ya bahasan kita. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya mungkin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.